Halo semuanya, kali ini saya akan bahas masalah distribusi atau seragam kontinu. Namanya juga kontinu dan seragam. Artinya pengubah ajaknya dari pengubah ajak kontinu yang berada yang mengambil nilai dalam sebuah interval, ya, dan setiap titik pada interval tersebut memiliki eh, fungsi kepekatan peluang yang sama. Nah, jadi andaikan interval tersebut adalah dari A sampai B, dan X adalah nilai pengubah ajaknya, jadi X dapat bernilai di sembarang titik di antara interval AB. Dan nilai fungsi kepekatan peluangnya dengan demikian adalah 1 dibagi B dikurang A. Jadi kalau diibaratkan dari A sampai B itu panjangnya, lebarnya adalah sedemikian rupa sehingga luasnya 1. Jadi lebarnya dengan demikian adalah 1 per B min A. Nah, fungsi sebaran kumulatifnya, fungsi sebaran kumulatifnya untuk jadi F besar X, ya, F besar X, ya, dengan parameter AB, ya, bisa dicari dengan menggunakan, ya, X dikurang A dibagi B dikurang A. Ya, X dikurang A dibagi B dikurang A. Nah, dan ini bisa terlihat di sini. Jadi kalau kita masukkan di sini nilainya, ya, kita definisikan misalnya, oke, kita jangan banyak-banyak dulu, di antara 3 sampai 7 dulu ya. Di antara 3 sampai 7 atau 2 sampai 6. 2 sampai 6 dulu ya. Jadi A-nya 2, B-nya 6 biar biar oke, ini nggak terlihat di sini. Kita kecilkan lagi biar maksudnya biar terlihat dulu di sana ya. 0 sampai 4 masih nggak terlihat juga, nggak apa-apa lah ya. 0 sampai 4 ya. Nah, jadi A-nya 0, B-nya 4. Yang sering dipakai dalam teladan-teladan di soal-soal itu hanya 0, B-nya 1 atau seragam dari 0 sampai 1 ya. Oke. Apapun lah yang jelas nilai A di sini harus lebih kecil daripada B. Ya. 3 9 misalnya, balik ke tadi ya. Oke. Jadi itu mungkin ini titiknya kita kecilkan 8 gitu ya. Oke, jumlah titiknya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya begitu. Jadi nilai terkecilnya 3, nilai terbesarnya 9. Ya. Kalau A-nya 3, B-nya 9, berarti selisihnya 6. Jadi masing-masing mempunyai fungsi kepekatan peluang, mempunyai tinggi 1/6. Jadi berapapun titik asalkan di antara 3 sampai 9 ini, ya, fx-nya 1/6. Ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan f besar x? F besar x ya, x dikurang a, a-nya 3, dibagi b dikurang a. Nah, jadi kalau misalnya di sini, ya, 6,4 misalnya, ini nilainya 6,4 dikurang 3, dibagi 9 kurang 3. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini nilainya f besar x-nya merupakan fungsi kumulatif. Ya. Sebelum nilai x sama dengan 3 ini belum ada peluang. Ya. Setelah x sama dengan 9, tidak ada peluang lagi. Jadi, di sini sudah harus sama dengan 1. Ya. Jadi kalau digambarkan, untuk semua titik 3, 4, 5, 6, sampai 9, di antara 3 sampai 9, bukan hanya 3, 4, 5, bukan hanya bintang bulat, tapi misalnya semua titik dari 3 sampai 9 ya. Dari 3 sampai 9. Nah, itu 9 mana? 9 sini ya. Nih, misalnya di sini misalnya. Nah, ini kalau
Gambarnya ini baru sampai 0,9. Nah, kalau satunya di sini, berarti di sini masih ada satu titik lagi ya. Ini titik 9. Nah, 9. Yang nilainya sama dengan 1. Jadi yang sekali lagi yang biru ini adalah grafik fungsi kepekatan peluang, sumbunya yang sebelah kiri, semuanya 0,166666. Sedangkan yang sumbu sebelah kanan ini menunjukkan sumbu dari sini. Jadi ini adalah titik-titik ya, titik-titik berjarak kira-kira hampir sama sebetulnya ini kalau karena ini cuma satu digit ya. Kalau kita digitnya kita lebarkan ini sebetulnya berjarak sama ya. Maka pertambahannya sebesar ya itu tadi sebesar ini sebesar 0,1428 sebesar eh, lebar ini. Jadi kalau ini intervalnya jumlah titiknya 8 ini jadi 7 ya. Ini sepertujuh tambah sepertujuh 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 terus jadi 1 ya. Ya. Dan sumbunya sebelah kanan ya. Sumbu fungsi sebaran kumulatifnya ada di sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat ini bentuk gambar umumnya fungsi sebaran seragam kontinu itu fungsi kepekatan peluangnya atau probability density function. Fungsi kepekatan peluang itu bentuk umumnya seperti ini. Jadi akan bernilai 1 per B min A di antara A dan B. Kemudian di luar AB itu nilai peluangnya 0. Nah, ini kumulatifnya. Kumulatifnya artinya sebelum A ini nilai peluangnya 0. Dari minta hingga sampai menjelang A ini 0. Sampai A juga 0 sih ya. Begitu ke kanan dikit, gitu ya. Nah, ke kanan dikit ada tambahan nilai. Tambah nilai sebesar apa? Ya sebesar ini, sebesar luasan. Kalau sampai sini tambahnya luas sebelah sini. Sampai sini tambahnya luas sebelah kiri. Sampai di sini tambahnya 1. Nah, jadi di sini. Setelah B nggak ada tambah nilai lagi, jadi datar lagi. Oke. Nah, jadi sekali lagi A harus lebih kecil dari B untuk X di antara A dan B ya. Ya. Oke, fungsi sebaran kumulatifnya X min A per B min A untuk X di antara AB sebelum A 0 setelah B 1. Dan ini adalah sifat-sifat dari sebaran seragam kontinu. Rata-ratanya setengah AB, artinya tengah-tengah AB sini, A tambah B per 2, ini rata-ratanya di sini. Ya. Medianya juga kebetulan ini karena seragam, ya, simetris, di antara A dan B di sini, titik pusat titik simetrisnya di sini ya, maka medianya di situ. Modusnya, modusnya sembarang nilai karena semua muncul dengan peluang yang sama, asalkan di antara AB, ya, asalkan di antara AB mode-nya. Bisa dikatakan itu hampir semuanya dianggap sebagai modus bisa atau tidak ada, ya, karena semua sama, kecuali kalau di sini juga didefinisikan ya. Oke. Variannya setengah dari B min A kuadrat. Kemiringannya 0, ekses kurtosisnya min 6 per 5. Jadi kita lihat, jadi kalau ini mu aksen, kata lagi ya, mu aksen itu adalah momen di sekitar titik tengah. Kalau yang nggak ada aksennya, momen di sekitar, kebalik. Ini momen di sekitar titik pusat. Ya, momen di sekitar titik pusat. Ini di sekitar nilai tengah. Nilai tengah itu maksudnya nilai tengah itu rata-ratanya. Nilai tengah itu rata-ratanya. Oke, jadi kalau A-nya 3, B-nya 9, 3 tambah 9 kali setengah 6. Ya. Variannya ini 9 min 3, 6 kuadrat 36 bagi 12 3 ya. Kemiringannya 0. Kemiringannya 0. Kemiringannya 0 ya. Terus ekses kurtosisnya, itu nilai ini ya. Nilai harapan di sekitar titik tengah ya. Ya, momen keempat
ya, momen keempat di sekitar di tengah, ya, dibagi momen kedua di sekitar di tengah kuadrat atau varian kuadrat. Jadi kalau itu 1/80 kali B min A pangkat 4, ini kuadratnya 1/144 B min A pangkat 4. Jadi 144 dibagi 80. Ya, 180. Dikurang 3. Dikurang 3, sehingga kita punya min 6/5. Kan ekses kurtosis. Jadi karena seragam itu, distribusi normal standar itu memiliki kurtosis sama dengan 3. Jadi dibandingkan dengan distribusi seragam standar normal, seragam dibandingkan standar normal, jadi nilai tadi dibandingkan dengan 3. Jadi eksesnya min 6/5. Tumpul. Apalagi min nih. Tumpul sekali. Gitu ya. Tumpul sekali. Nah, itu mungkin sifat-sifat yang perlu dipelajari dari seragam kontinu. Sekali lagi ya, yang sering dipakai itu kalau alfanya 0, betanya 1. Kenapa? Karena di sini 1 dikurang 0, 1. Ya. 1 dikurang 0, 1. Jadi fx-nya untuk x di antara 0, 1 sama dengan 1. Sedangkan f besar x-nya sama dengan integral dx. Untuk integral dy dari 0 sampai x. Jadi x. Oke. Nah, itu yang perlu diperhatikan untuk sebaran seragam kontinu. Sampai ketemu di materi yang lain. Bila ada pertanyaan, bisa ditulis di komen atau japri lewat email sigit.nugroho.1960@gmail.com.